Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Haflah. Kita lanjutkan video yang sebelumnya, yaitu pemangkasan atau pruning dan juga cara penyerbukan. Untuk kali ini kita membahas tentang mengenal beberapa hama dan penyakit pada pohon salak dan juga buahnya. Walaupun tanaman salak pondok termasuk tanaman yang tahan terhadap hama penyakit, namun tetap saja ada beberapa tanaman yang terkena serangan hama dan penyakit. Jika kita ingin bercocok tanam salak pondok dengan baik dan tidak terserang hama dan penyakit, kita memerlukan beberapa pencegahan di antaranya, yaitu menjaga kebersihan kebun, baik dari sampah maupun tanaman pengganggu seperti rumput-rumput liar. Kedua yaitu memberikan pupuk yang sesuai, baik jenis maupun basisnya, agar tumbuh dengan sehat. Yang selanjutnya menjaga kelembapan lokasi tanaman dan juga melakukan pemangkasan dan pruning jika sudah waktunya pemangkasan pelepah salak. Yang keempat, lakukan penyemprotan bila terdapat hama atau penyakit pada pohon salak. Dan yang terakhir, menjaga kesuburan dan juga kegemburan pada tanah sehingga pertukaran udara berlangsung dengan baik. Dan oleh karena itu, kita harus mengenal beberapa jenis penyakit dan hama pada pohon salak dan juga buahnya. Yang pertama, hama merusak akar tanam salak pondok. Hama ini berupa cacing tanah yang menyebabkan tanaman menjadi pendek atau kerdil, daunnya menguning dan akhirnya bisa mati. Jika sudah seperti ini, cara pengobatannya dengan memberikan Foradan 3G, Curater 3G, dan Koripos 25 EC. Untuk hama yang kedua, hama merusak batang tanaman salak pondok. Hama ini merupakan seperti kumbang yang menyerang tanaman muda. Mula-mula bagian daun untuk melalui masuk pelepah ke dalam batang. Akibat yang dialami tanaman salak pondok adalah daunnya menguning, kerdil, dan akhirnya mati. Ada beberapa cara menanggulangannya, salah satunya yaitu dengan membasmi kumbang menggunakan insektisida tiodan dengan menggunakan desis dan juga bisa menggunakan superdis. Untuk cara penggunaannya yaitu dilakukan dengan penyemprotan pada bagian yang terkena serangan kumbang pada pohon salak. Yang ketiga yaitu binatang perusak buah salak pondok. Binatang yang sangat sering merusak buah salak pondok adalah tupai dan tikus. Gejalanya berupa bekas gigitan pada buah atau pangkal buah. Untuk cara pemberantasannya yaitu bisa dengan menggunakan racun tikus, karet, atau dengan cara memburu tikus dan tupai tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu penyakit jamur pada pohon salak pondok. Cendawan atai jamur adalah penyakit yang menyerang bagian pangkal, batang, dan bagian buah. Penyakit ini muncul pada saat musim hujan yang terus-menerus dan mengakibatkan kebun tanaman salak pondok menjadi terlalu lembab. Begitupun cara mengatasinya yaitu dengan menyemprotkan fungisida ditane, antrakol, dan bisa juga dengan menggunakan Valimex untuk mengobati hal semacam ini. Pada intinya, jika kita menginginkan hasil yang maksimal, berkualitas, melimpah, dan mempunyai nilai jual yang tinggi, sebagai petani salak harus punya keterampilan, ilmu, dan juga pengalaman untuk cara perawatan pohon salak, dari pemilihan pohon salak sampai dengan pemanenan nanti. Jadi, jangan hanya ingin punya hasil banyak, bagus, dan juga berkualitas, namun setelah menanam tidak tahu cara mengatasi permasalahan-permasalahan jika terjadi pada pohon salak itu sendiri. Mudah-mudahan tanaman pohon salak kita dalam keadaan sehat,
subur, dan tidak terserang oleh penyakit juga hama hewan. Oke, untuk tahapan yang terakhir yaitu pemanenan buah salak pondok. Namun untuk video selanjutnya, dan jika di video kali ini banyak kesalahan dari produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, tidak bermaksud apa-apa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk dijadikan inspirasi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.